Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, bertemu lagi bersama saya untuk mata kuliah pemrograman basis data ya di pertemuan hari ini ya. Kita membahas ada beberapa materi ya untuk pertemuan kelima dan keenam ya untuk pemrograman basis data ya saya gabung sekaligus karena materinya sangat berkaitan dan juga dalam satu skop ya. Ya, kemudian dalam part pertama ini, ya, bagian pertama ya kita akan membahas untuk sebenarnya mereview sedikit kembali ya untuk materi constraint ya, yang mana ya sebenarnya untuk di pertemuan semester lalu ya pengantar basis data ya ini sudah dibahas, tapi hanya sedikit dibahas ya, hanya penerapan langsung, tapi tidak menjabarkan ataupun tidak menerangkan secara eksplisit ya constraint itu sebenarnya untuk apa dan gunanya untuk apa saja gitu ya. Jadi boleh dikatakan ya untuk materi constraint hari ini, video ini ya hanya sekedar mereview kembali ya secara detail itu. Dari segi definisinya sendiri ya untuk constraint ini adalah batasan ya atau aturan yang ada pada tabel ya dalam pembuatan tabel database. Jadi dalam kegunaannya ya constraint ini ya condong sebenarnya di dalam DDL ya kalau itu dalam kerangka tabel database-nya ya. Tapi ya ada beberapa tentunya yang memenuhi untuk DML nantinya ya, yang akan kita lihat nanti contohnya seperti apa. Ya. Lalu ya dalam mencegah penghapusan data dari satu tabel yang mempunyai keterikatan dengan tabel yang lain seperti itu. Kita akan lihat nanti maksudnya ini apa ya. Yang jelas ini sudah Anda ketahui semuanya dan sudah tahu bagaimana teknis yang dimaksudkan dengan poin yang kedua ini ya. Kemudian untuk MySQL ya sendiri dalam fiturnya dalam fungsi yang disediakan ya atau fungsi bawaan ya atau fungsi baku yang dibawa oleh MySQL sendiri itu ada beberapa tipe ya. Misalnya seperti node null, unique, primary key, foreign key dan check ya. Tentu untuk beberapa istilah di sini node null ya, unique, primary key, foreign key sudah tidak asing bagi Anda ya, yang dimana sudah kita bahas dalam database relasional ataupun dalam formulasi ya, formulasi dalam membuat tabel seperti itu. Di kaidah data definition language. Dalam sintaks penulisan constraint sendiri ya secara umum ya, dalam penulisannya sangat umum sekali ya. Hanya nanti di sini dalam peletakan constraint-nya ya. Kalau dalam membuat tabel ya kan umum ya, create table lalu nama tabelnya apa, kemudian apa-apa saja atribut di yang dibuat ya masuk dalam tabel tersebut beserta dengan tipe datanya dan juga panjang kapasitas dari tipe datanya seperti itu. Nah, untuk constraint-nya sendiri ya itu ada masuk di dalam kita lihat di contoh penulisannya saja langsung ya. Jadi constraint itu setelah atributnya dibuat input lalu masuk constraint-nya yang mana constraint di sini itu ada satu aturan bahwa salah satu atribut dari tabel ini ya ada yang menjadi kunci utama ya, primary key. Maka primary key lah disebut sebagai constraint ya. Nah, akan tetapi di sini dalam constraint-nya karena constraint itu berbasis fungsi ya, maka setiap fungsi tentunya ya atau mungkin kalian belajar di mata kuliah algoritma dan pemrograman mungkin ada dalam satu apa namanya satu eh, codingan yang misalnya ada satu fungsi ya, fungsi yang mana ya dia sebagai blok eh, terhadap atribut yang ditentukan sebagai apa ya Mas? Sebagai ini tipe tipe constraint seperti itu. Nah, di sini kah primary key-nya adalah atribut employee ID ya. Employee ID sebelumnya sudah digambarkan ya sebagai atribut yang pertama ya, tapi dia belum mendefinisikan sebagai apa gitu ya. Apakah dia sebagai kunci utama atau apa seperti itu. Maka constraint ya berfungsi untuk menjabarkan employee tersebut menjadi primary key. Bedanya adalah kalau yang mungkin kita pelajari di semester lalu ya itu constraint sorry untuk pembuatan primary key-nya ya cukup hanya primary key lalu atribut ya. Kalau constraint ini artinya yang dia dapat di apa namanya dapat
gunakan setiap waktu seperti itu. Makanya dia punya nama fungsi khusus ya. Jadi misalnya sini constraint-nya ada nama diberikan penamaan. Misalnya sini eh, ini ya. Maksudnya adalah employee ID, PK, maksudnya adalah primary key. Jadinya dia berbentuk fungsi, jadi sebuah blok baru seperti itu. Yang bisa digunakan atau dipanggil setiap waktu gitu ya. Jadi constraint yang lebih ke dalam satu blok atau dalam satu aturan yang bisa digunakan lagi ya. Kemudian ya untuk tipe-tipe constraint-nya ya ini salah satunya adalah not null ya. Di mana ya suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null ini ya tidak boleh berisi nilai nol atau kosong ya. Nah, kita sudah bahas ini yang lalu. Misalnya contohnya ya langsung contoh aja ilustrasi ya. Misalnya di sini dalam contoh penggunaannya beberapa atribut yang disyaratkan untuk dijadikan maksudnya adalah atribut yang tidak boleh nilainya kosong ya, bahkan akan diberikan constraint aturan yaitu not null ya. Nah, tetapi ya dalam dalam apa namanya? Dalam beberapa fungsi ya, dalam dalam beberapa perintah ya. Misalnya seperti di sini atribut here date ya, tipe datanya date. Lalu di dalamnya ada constraint yang dimana ya dalam dalam pengungsian constraint di atribut here date ini ya tidak boleh kosong ya. Yang dimana dia punya constraint khusus yaitu di sini ya employee ya. Misalnya employee here date and end ya not null maksudnya. Penamaan constraintnya. Jadi ada penamaan constraint yang berguna untuk pengungsiannya seperti itu. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Misalnya ya, ini ada satu tabel ya, tabel employee kita katakan ya, employee atau karyawan atau pegawai. Ya, di mana sini misalnya ya, kita perhatikan contohnya di bagian last name ini ya. Di last name ini kan tadi dia disematkan untuk constraint not null-nya ya. Artinya tidak ada baris yang berisi nilai nol untuk kolom last name ya. Dan terbukti di sini tidak ada yang nol ya. Semuanya setiap record ada nilai ataupun data last name-nya. Lalu untuk yang tadi ya, atribut here date-nya, tadi kan juga not null ya, disematkan not null dan spesifik ya, diberi nama usernya ya, user constraint-nya ya, atau penamaan constraint-nya. Kalau tadi yang last name itu hanya sekedar tertanam di sistem ya, ya. Kalau untuk here date itu ya, dia ada nama spesifik tadi fungsinya. Nah, dia tadi not null ya, untuk ketentuannya. Ya. Di mana sini ya, ketika kita lihat ya, untuk data here date ini semuanya ada isinya, tidak ada yang kosong. Kemudian ya di sini ya ini karena tidak dilampirkan tadi contoh penggunanya untuk tabel, sorry untuk atribut departemen ID ya. Artinya berarti ini sebagai foreign key ya istilahnya di tabel lain. Di sini ya diasumsikan bahwa dalam eh, atribut departemen ID ini berarti boleh nol berarti ya. Karena kenapa? Ada data yang kosong di sini ya. Ada satu karyawan atau employee yang tidak diketahui dia di departemen apa gitu. Ya sehingga untuk departemen ID ini ya bisa bisa saja kosong. Ya artinya bisa saja tidak ada ketentuan bahwa setiap karyawan punya departemen ya. Kalau dari kita lihat dari tabel ini ya. Seperti itu. Lalu ya selanjutnya yaitu unik ya. Yang dimana constraint unik ini yang mendefinisikan suatu kolom menjadi sifat unik. Unik dalam artian berbeda gitu ya. Dalam satu kasus ya. Jadi unik yang dimaksud ini bukan primary key ya. Kalau primary key udah pasti unik. Unik dalam artian berbeda, membedakan record record satu dengan record yang lain ya. Kalau unik ini adalah dia membedakan bukan ID-nya tapi melainkan adalah detail datanya gitu ya atau atribut atribut yang biasa ya, bukan atribut yang dijadikan sebagai key. Misalnya dalam email ya. Unik artinya setiap orang itu boleh ya harus harus mempunyai email yang berbeda. Tidak boleh mempunyai email yang sama gitu. Contoh misalnya di sini ya, ini email ya. Katakanlah dalam tabel employee ini ya, misalnya ingin menginsert ya
Misalnya ID-nya 208 ya, namanya last name ya namanya Smith, kemudian emailnya J Smith ya. Itu yang pertama. Kalau ini diperbolehkan karena kenapa? Karena dia kan sebagai yang pertama ya dengan nilai tersebut. Nah, kemudian kita insert lagi kembali ya dengan ID 209 ya. Katakanlah kita asumsikan bahwa employee ID ini auto increment ya. Jadi otomatis nilainya ikut urutannya ya sesuai dengan yang sebelumnya. Last name-nya sama ya, yaitu Smith ya. Mungkin bisa jadi kalau nama mungkin boleh sama ya, tapi ID berbeda. Tapi karena di sini email dijadikan sebagai mempunyai constraint unik, ya, maka si Smith yang kedua ini ya tidak boleh lagi menginput email yang sama seperti Smith yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi eh, ini akan menolak, artinya insertnya akan error karena kenapa? Ya, karena sudah dibuat email ini ya constraint mempunyai constraint yaitu unik, tidak boleh sama dengan email-email yang lain seperti itu. Itu untuk unik. Lalu untuk yang tadi ya perintah untuk membuat tabel pada ilustrasi sebelumnya seperti ini ya. Misalnya ya untuk unik di emailnya ya maka dia mempunyai ya nama sistem atau nama sistem usernya yaitu employee email UK unique key maksudnya ya. Maka hanya penyematannya seperti ini saja seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu primary key ya. Primary key mungkin sudah tidak asing ya, nah, sangat familiar ya, sangat top sekali dalam database ya. Nah, tetapi dalam constraint primary key ya, di sini perlu kita sampaikan ya, yaitu membentuk key yang unik ya untuk suatu table. Kalau mendefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik ya. Maksudnya adalah membedakan satu record dengan record yang lain secara umumnya ya. Terus secara row nilai dalam satu record dalam database. Dalam contoh penggunanya ya tidak jauh berbeda dengan cara yang ada ya, yaitu dia mendefinisikan constraint-nya, kemudian buat nama constraint-nya apa, lalu masukkan untuk perintah primary key-nya ya di atribut mana, ya, atribut apa yang dijadikan sebagai primary key seperti itu. Nah, misalnya ilustrasi penggunanya seperti ini ya. Kalau ini ya tentu tidak boleh ini ya tidak boleh ada yang sama dengan record yang lain seperti itu. Kalau katakanlah ada sebuah tabel yang di mana tidak menggunakan auto increment ya. Kalau menggunakan auto increment tentu tidak perlu lagi ya khawatir dalam menginput ID atau primary key ya karena dia akan otomatis bertambah ya. Tapi dengan syarat itu adalah auto incrementnya atribut primary key yang bertipe integer seperti itu. Kalau dia menggunakannya lain apakah boleh? Ya boleh ya, ada ketentuan dalam pembuatan primary key ya yang dimana tidak dalam bentuk angka ya atau alfanumerik seperti itu. Percampuran antara huruf dan angka boleh. Dan itu ada cara tersendiri ya. Oke, seperti itu. Untuk primary key ya ini sudah sangat familiar sekali. Untuk foreign key juga sangat familiar sekali ya. Tidak ada yang spesial ya karena sudah kita ketahui bersama ya. Ya, kalau foreign key sendiri ya didefinisikan pada satu kolom yang ada pada satu tabel lain. Ya, misalnya primary key dari tabel A jadi foreign key di tabel B ya hubungan antara A dan B berhubungan dari ya foreign key-nya misalnya seperti itu. Kemudian dalam penggunaan foreign key di sini ya untuk constraint foreign key ya itu bergantung sekali dengan yang namanya eh, primary key asalnya seperti itu. Jadi kalau primary asalnya ya kalau itu kan sudah jelas ya pasti namanya primary key tidak boleh duplikat, tidak boleh redundant ataupun tidak boleh double. Maka itu pun juga akan menjadi kontak ya ataupun juga menjadi hubungan ya antara tabel yang dijadikan foreign key tersebut di tabel utamanya ya, di tabel eh, utama yang dijadikan primary key seperti itu. Pokoknya ya sama ya dengan kaidah yang sudah kita bahas untuk foreign key ini. Untuk perintah yang sebelumnya tadi ya sama ya untuk penggunaannya atribut apa yang dijadikan foreign key terhadap ini ya terhadap tabel yang ingin dihubungkan dan juga mereferensikan dari tabel apa seperti itu.
Nah, akan tetapi ya untuk constraint dari foreign key ini ada beberapa keyword ya. Ada beberapa keyword yang mana ya di sini ada beberapa keterangan ya. Mungkin kemarin di semester lalu kita ada bahas sedikit ya, walaupun mungkin tidak begitu diterapkan di dalam proyek Anda-Anda semuanya. Tapi ini akan menjadi sebuah ini ya, menjadi sebuah perbendaharaan bagi Anda ya. Ada beberapa keyword dalam foreign key ini ya, berbeda dengan primary key itu tidak ada keyword khusus ya. Karena dia memang utama ya, artinya dia hanya berorientasi kepada ID di tabel itu. Tapi karena ini foreign key ya, yaitu adalah kunci asing yang diambil dari primary key dari tabel lain, maka ada beberapa ketentuan. Karena daripada itu ada beberapa keyword yang menggambarkan situasi tertentu nanti bisa penggunaannya ya. Kalau untuk foreign key jelas ya untuk mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak ya. Tabel anak yang dimaksudkan itu adalah tabel yang akan dijadikan sebagai foreign key ya. Kalau reference ya tentu mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk ya. Dari tabel mana diambil ya untuk tabel apa ya. Nah, di sini ada keyword yaitu ya on delete cascade ya. Yang di mana ya penghapusan baris dependen ya. Dependen berarti tabel yang wah ya. Dalam tabel anak ya. Oh, dependen maksudnya tabel yang induk ya. Dalam tabel anak pada saat sebuah baris tabel induk dihapus ya. Ketika dihapus misalnya, ketika record yang berhubungan ya atau yang punya foreign key ya dihapus, maka dia ikutan terhapus seperti itu. Lalu ada on delete set null ya, yaitu mengkonversi dependent foreign key ke nilai null gitu. Jadi setiap ada record yang dihapus maka foreign key-nya di set jadi nol gitu. Seperti itu. Kemudian ada tipe yaitu tag ya, yang dimana tag ini digunakan untuk mendefinisikan satu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel gitu. Katakanlah di sini ada ini ya, ada ketentuan seperti itu yang dimana ketika kita input sebuah record ya, ada satu atribut yang punya ketentuan. Katakanlah nanti kita akan lihat contohnya di mana. Kemudian ketika kita insert ya, nilainya tidak memenuhi atau tidak memenuhi kriteria itu, maka dia akan error seperti itu. Dia akan mengecek apakah nilai yang diinput ya, atau record yang diinput apakah sudah sesuai dengan ketentuan atribut yang sudah ditentukan ya. Misalnya contoh di sini yang untuk contoh penggunaannya ya untuk atribut salary atau penghasilan ya. Nah, tipenya adalah number ya, berbentuk uang seperti itu ya. Jadi number yang dimana ya panjangnya hanya dua, berarti hanya digitnya saja seperti itu ya. Kalau dia apa namanya digit pertamanya gitu ya, digit dua pertama maksudnya. Nah, misalnya ya dalam atribut salary ini ya dibuat constraint yaitu buat aturan bahwa eh, atribut yang mana ya nilainya itu kurang di bawah dari apa di salary-nya lebih besar dari nol ya atau lebih kecil dari nol seperti itu contohnya ya. Maka dia akan mengecek apakah yang diinput itu sudah sesuai dengan yang ditentukan ini ya. Kalau dia salary-nya masih lebih besar dari nol ya, maka dia insertnya berhasil. Kalau dia di bawah dari nol maka dia tidak berhasil seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya hanya cukup di situ aja penggunanya ya, tag-nya. Nah, kemudian ya untuk menambahkan constraint ya, bagaimana cara menambahkan constraint ya? Katakanlah misalnya ya pada saat apa namanya kita sudah buat insert create table nih, tapi kelupaan untuk membuat constraint ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan kita sudah bahas ya, yaitu hanya menggunakan perintah alter table ya, jangan lupa. Ya, di mana ya ada satu tabel yang sudah terbentuk tapi kita ingin ubah ya, maka dia menggunakan alter table untuk menambahkan apa perintah yang kurang gitu ya. Alter table kemudian menggunakan ya perintah add ya. Itu apa yang ditambahkan yaitu constraint ya. Maka constraint-nya kita definisikan apa constraint yang dimaksudkan seperti itu. Misalkan ya kita mau nambahkan constraint foreign key pada tabel employee ya yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees ya. Nah ya pendefinisinya ya seperti ini. Atau table lalu di table apa kemudian kita tambahkan constraint-nya ya
Nah, penamaan constraint-nya apa? Kemudian tipenya apa? Tipe constraint-nya yang di sini foreign key. Kalau foreign key tentu kan jangan lupa mereferensikan dari tabel utamanya apa gitu. Begitu seterusnya. Maka tabelnya akan alternate, artinya tabelnya memenuhi dari kondisi alter table-nya. Ya. Untuk menghapus, ya bagaimana menghapusnya ya? Juga sama menggunakan alter table ya. Bedanya adalah kalau tadi tambah dia menggunakan perintah add, kalau dia menghapus itu menggunakan perintah drop. Ya. Seperti itu. Ini drop nama constraint yang sebelumnya yang sudah digunakan ya, maka selesailah seperti itu. Nah, ada kondisi yang di mana ya enable dan disable constraint. Kita bisa menghidupkan dan juga menonaktifkan ya constraint-nya ya. Untuk menonaktifkan constraint-nya biasanya digunakan clause atau perintah disable. Nah, pilihan cascade yang digunakan untuk mendisable dependent ya constraint integrity ya constraint yang terhubung. Misalnya ya cukup menggunakan perintah disable saja. Misalnya sebelumnya sudah kita buat constraint ya di satu tabel, katakanlah tabel employee. Tapi dalam satu kondisi ya kita eh, ada kondisi tertentu ya kita ingin menonaktifkannya atau disable-nya. Maka cukup menggunakan perintah disable saja, disable constraint tentunya dan apa nama constraint yang ingin di disable tersebut. Kemudian pilihan cascade-nya ya. Lalu ya untuk menghapus constraint primary key ya misalnya pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint atau constraint yang terhubung ya yaitu menggunakan foreign key pada kolom employee ya pada kolom employee di atribut departemen ID gitu. Maka di sini ya untuk cara itu adalah cukup enable ya enable eh, dari contoh tersebut ya constraint-nya. Lalu ya untuk cascading constraint ini ya untuk digunakan perintah drop kolom ya. Misalnya contohnya di sini untuk katakanlah pada atribut tabel tes satu ya. Maka kita drop ya untuk PK maksudnya primary key ya dari cascade constraint itu. Kemudian ya untuk menghapus untuk cascade constraint ya menghapus semua referential integrity atau referensi integritas dari constraint yang direferensikan ke primary key dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus seperti itu. Nah, untuk cara menampilkan constraint sendiri ya, untuk cara menampilkan constraint yang sudah dibuat ya, itu bisa dilihat, dicek bahwa apa-apa saja constraint yang di input. Caranya ya seperti ini ya, caranya yaitu select ya constraint name, kemudian constraint tipenya apa, lalu kondisinya seperti apa dari tabel user constraint. Ini tabel standar dalam SQL ya, MySQL. Kemudian dari tabel apa seperti itu. Tabel apa yang punya constraint. Nah, jadi tabel user constraint ini menyimpan informasi tentang constraint yang dibuat. Untuk kolom tipe constraint-nya atau constraint tipenya dapat berisi ya, C ya, ada beberapa ketentuan misalnya C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, untuk P ya, untuk primary key dan untuk U untuk constraint unique. Misalnya contoh di sini ya, menampilkan kolom yang menggunakan constraint. Kalau tadi kan dia menampilkan, kalau yang tadi menampilkan apa namanya ini, menampilkan constraint yang secara umum ya. Kalau ini ya spesifik ya kolom yang menggunakan constraint. Jadi tinggal menggunakan fungsi select ya constraint name-nya apa, nama kolomnya apa dari ya user constraint kolom ya. Kemudian dari kondisinya cari dari kondisi nama tabelnya apa ya. Maka akan menampilkan nama constraint-nya apa dan dari kolom mana ya constraint itu digunakan. Seperti itu. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai constraint ya. Selanjutnya nanti ya di beberapa pertanyaan nanti di dalam modul praktikum nanti akan kita jelaskan untuk contoh latihannya dan juga contoh tugasnya.
Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi constraint. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.